So, dolar kelihatannya kembali turun dan melemah, dan itu pula yang menyebabkan US Treasury juga ikut mengalami penurunan. Kira-kira apakah ini dampak dari data ekonomi atau memang ada fundamental lain yang menjadikan faktor penggeraknya? Ini dia ulasannya. Ada 3 poin setidaknya yang saya catat di sini untuk kemungkinan penggerak market atau faktor penggerak market. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi. Kita bicara tentang kemarin hangat-hangatnya kaitannya dengan kesepakatan antara Amerika dengan Arab Saudi, kemudian juga ada kerjasama Nvidia dengan perusahaan Arab Saudi yang memang notabene adalah berbasis teknologi AI yang tentunya sempat mengalami atau mendorong kenaikan kepada indeks saham Nasdaq. Tapi kondisi sebaliknya ini terjadi pada China. Ada rumor, ada berita yang menyebutkan bahwa Amerika kelihatannya berencana untuk memasukkan pembuat chip dari China itu masuk ke dalam daftar hitam ekspor. Kira-kira dampaknya seperti apa? Kita lihat di ulasan berikutnya. Kemudian yang alasan kedua adalah kaitannya dengan data inflasi. Tadi malam, data PPI atau Producer Price Index yang juga diartikan sebagai inflasi dari sisi produsen ternyata mengalami penurunan. Dan penurunan ini bisa dikategorikan ya angin segar sebetulnya untuk Federal Reserve yang semestinya sudah sangat mudah untuk menentukan kapan dia untuk turunkan suku bunga. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari geopolitik. Ini kaitannya dengan Rusia, Ukraina. Kemarin kita sudah sempat sampaikan, sudah sempat singgung, dan ternyata ya memang ini menjadi kekhawatiran terbaru kaitannya dengan mungkin akan sangat berpengaruh terhadap harga minyak ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, dari poin pertama saja terkait dengan hubungan Amerika yang bisa terancam, yang tadinya sudah sempat terjadi pendinginan, cooling down dari masalah tarif, lalu kemudian kesepakatan itu juga akan dievaluasi selama 90 hari ke depan. Kelihatannya kita dapatkan ancaman baru, teman-teman. Posisinya ini dikhawatirkan bisa memicu konflik yang berkepanjangan atau bahkan memecah ataupun bahkan membuat kesepakatan dagang yang sebelumnya sudah sempat terjadi itu kembali buntu. Oke, alasannya sederhana. Ternyata ada beda pandangan sebetulnya di sini dari para pejabat Amerika, apakah perlu untuk menempatkan para produsen chip dari China tersebut ke dalam daftar hitam atau menundanya sampai at least mungkin ditemukan atau ditentukan kesepakatan dagang berikutnya, yaitu kaitannya dengan tarif. Nah, kondisinya seperti ini. Posisinya kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, termasuk minggu kemarin, kita sudah tahu bahwa sejak Trump memutuskan untuk mencabut ataupun ya bisa dibilang melonggarkan pembatasan ekspor chip ke Timur Tengah, di sisi lain dia justru tidak memberlakukan itu untuk ke China. Kita tahu bahwasanya selalu mengungkit-ungkit terkait dengan teknologi chip yang diciptakan oleh Huawei yang dikhawatirkan itu menjadikan alat spionase ataupun mata-mata dari China terhadap ekonomi Amerika. Nah, hal ini tentunya menyinggung dengan kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Amerika ke depan kalau memang ternyata rumor ini benar dan rencana itu dikukuhkan atau dijalankan. Maka hati-hati, kemungkinan ancamannya betul-betul ini telak. Itu kaitannya dengan kesepakatan yang sudah dicapai kemarin untuk evaluasi 90 hari ke depan kelihatannya bisa gagal, bisa keruh kembali, dan berarti ya risk aset kecenderungannya akan mengalami penurunan. Tidak hanya sektor teknologi, tapi juga risk aset akan mengalami penurunan. Ini kalau betul-betul terjadi. Kalau tidak ada, ya berarti aman dan ini berarti bisa diabaikan. Tapi saya agak ragu ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Ya, tapi catatannya adalah kalau memang ternyata Amerika memasukkan atau bahkan langsung memasukkan begitu saja produsen chip dari China ini ke dalam daftar hitam, saya rasa ini persis dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya ya. Jadi kondisi ini kelihatannya masih bisa terjadi dan saya belum mendapatkan reaksi ataupun respon dari China. Tapi kalau misalkan sampai saat ini masih cenderung dingin, artinya tidak ada respon ataupun reaksi, maka seharusnya kita belum bisa mengartikan bahwa ini akan menjadikan ancaman nyata dalam waktu dekat. Sebaliknya, kalau misalkan katakanlah di akhir pekan atau mungkin minggu depan tiba-tiba ada pengumuman hal yang ini, yaitu kaitannya dengan larangan ataupun bahkan daftar hitam dari eksportir chip produsen China, maka ini hampir bisa dipastikan akan menjadi faktor penyebab pergerakan berikutnya. Ya, tolong diwaspadai dalam 1 minggu ke depan, setidaknya ini akan menjadi catatan kita. Yang kedua adalah kaitannya dengan data PPI tadi malam yang mengalami penurunan. Oke. Kalau Anda ingat di hari Selasa yang lalu kita dapatkan data CPI, Consumer Price Index, yang artinya juga inflasi dari sisi konsumen yang ternyata dirilis dengan angka relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Tentunya itu yang membuat kenapa market bergerak positif. Menyambut positif karena euforia itu berarti memberikan kesan bahwa Fed kelihatannya masih bisa kok untuk menurunkan suku bunga. Nah, data PPI tadi malam
dapat respon yang sama dengan data angka monthly ataupun ya basis bulanan minus 0,5%, jelas itu mulai penurunan dari previousnya atau bulan sebelumnya 0%. Dan juga kalau kita lihat dari basis tahunan ya memang penurunan sedikit ya dari 2,5 menjadi 2,4%. Tapi coba perhatikan dengan kabar basis bulanan yang negatif tersebut justru memberikan indikasi bahwa tekanan inflasi sedang berkurang atau relatif berkurang, tidak semenakutkan yang dikhawatirkan oleh para pejabat Fed dalam hal ini ataupun Powell. Jadi mungkin alasan yang sederhananya itulah yang membuat kenapa Trump sangat yakin dan sangat mendesak kepada Powell untuk segera turunkan suku bunga. Ya walaupun sampai saat ini kita tidak melihat itu bahwa akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi semoga saja dengan catatan PPI ini berarti menambahkan beberapa data ekonomi yang mendukung untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah cuman masalahnya adalah tidak hanya satu atau dua poin data. Seperti yang disampaikan oleh Austin Goolsbee dari Fed, mereka masih tetap butuh banyak informasi seperti ini. Kalau misalkan ternyata dalam 2 bulan ke depan data ini konsisten, ya mungkin saja kita akan dapatkan pemangkasan suku bunga, entah itu di bulan Juli atau bahkan di bulan September. Ya, laporan ini tentunya kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi in case kalau misalkan ternyata tidak ada tarif. Kalau saja tarif itu tidak diberlakukan atau tidak ada kebijakan tarif, maka seharusnya dengan beberapa data di 2 bulan terakhir itu sudah cukup untuk memberikan indikasi bahwa Fed siap turunkan suku bunga di bulan Juni. Nah sayangnya tarif tetap diberlakukan, walaupun dengan tarif standar 10 atau bahkan 30%. Tapi yang jelas itu tetap menjadi catatan buruk bagi Fed karena mereka akhirnya harus menunda penurunan suku bunga tersebut. Kenapa? Karena posisinya mereka belum yakin, belum tahu, dan belum firm apakah nantinya tarif ini hanya akan menyebabkan lonjakan sementara atau justru akan menyebabkan kenaikan inflasi yang bertahap persis dengan apa yang terjadi di era pemulihan COVID kemarin. Kemudian dari geopolitik, ada persinggungan terkait dengan Rusia-Ukraina. Lagi-lagi ini sebetulnya masalah yang cukup pelik, dramatis, tapi juga ya kita tahu bahwa ini data menunjukkan bahwa perang itu sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Bahkan ya bisa dibilang ini kelihatannya agak sulit untuk dijadikan senjata bagi Trump untuk ya katakanlah menekan Rusia ataupun di sisi lain mendorong untuk ke sisi perdamaian. Nah kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah kalau misalkan kita lihat kemarin perkembangan terbaru akan dilakukan pembicaraan damai antara Rusia Ukraina di Turki. Ternyata Vladimir Putin, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa mereka ya sepertinya menolak untuk melakukan pertemuan one on one. Ya walaupun dimunculkan dengan delegasi tapi itu tidak berguna. Bahkan Trump menekankan bahwa harus terjadi pertemuan antara 2 kepemimpinan negara. Nah, pada dasarnya kalau misalkan terjadi penolakan ataupun tidak terjadi pertemuan antara kedua pemimpin negara, ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Ada ketegangan lebih baru terkait dengan geopolitik, dan ini yang disoroti oleh para pelaku pasar adalah kaitannya dengan sanksi terbaru Amerika yang bisa saja menyasar minyak atau produksi minyak ataupun bahkan energi dari Rusia. Lindsey Graham, senator dari Amerika, mengusulkan hal tersebut dan mendukung untuk upaya dikenakannya sanksi lebih ketat, lebih khusus untuk Rusia, dan itu lebih menyoroti kepada produksi energi dan juga produksi minyak Rusia. Di sisi lain, kabar buruknya adalah negara-negara pihak ketiga yang didapati ternyata tetap membeli produk dari Rusia tersebut, maka kecenderungannya mereka pun bisa dikenakan sanksi. Yang saya khawatirkan adalah satu negara yang paling besar konsumsi minyaknya adalah China, di mana China juga membeli produk minyak dari Rusia. Di sisi lain, China sedang melakukan kesepakatan untuk 90 hari ke depan, ceritanya adalah memangkas tarif. Jadi bayangkan kalau misalkan ternyata China juga ikut dikenakan sanksi gara-gara dia membeli produk dari Rusia, Anda bisa bayangkan kemungkinan hubungan antara Amerika dan China kembali memanas. Jadi ini mungkin sifatnya akan relatif seperti domino effect. Artinya begitu satu dikenakan maka yang lain pun akan kena. Nah dampak yang paling nyata itu akan terlihat di harga minyak sehingga volatility kemungkinan akan terjadi. Kalaupun dalam 1 hari terakhir kita sempat lihat drop kembali dari 63 sampai ke 60, kelihatannya ini akan menyebabkan spike ataupun kenaikan secara singkat ya. Tapi catatannya ini belum tentu disetujui dan kita perlu menunggu sampai waktunya tiba. Nah perkiraan saya kalau tidak nanti malam mungkin di akhir pekan, jaga-jaga kemungkinan ini bisa saja diumumkan kaitannya dengan tarif ataupun sanksi yang dikenakan kepada Rusia.
Sementara itu dari JP Morgan CEO Jamie Dimon mengatakan bahwa resiko resesi dari Amerika ini kelihatannya belum tentu hilang begitu saja. Walaupun ya terjadi kesepakatan antara Amerika dengan China di akhir pekan lalu, Dimon mengatakan bahwa ancaman ini belum tentu tidak ada sama sekali. Justru yang walaupun misalkan mereka atau JP Morgan sudah menurunkan proyeksi resesi di bawah 50%, tapi mereka masih melihat ada beberapa indikator ataupun beberapa alasan. Yang pertama adalah lonjakan defisit federal, yang kedua inflasi yang terus-menerus tetap bertahan tinggi, dan yang ketiga prospek kalau misalkan suku bunga jangka panjang ternyata tetap lebih tinggi. Jadi dari 3 poin tersebut yang dikhawatirkan adalah daya beli yang berkurang, kemudian juga akan mengganggu keseimbangan ekonomi. Ya artinya kalau misalkan ternyata dengan melemahnya permintaan, aktivitas yang lebih lambat, ya otomatis itu akan langsung mengarahkan ekonomi ke dalam resesi. Cuman di sini Dimon tidak bisa memastikan apakah resesi itu kalau terjadi, apakah resesi tersebut bisa bertahan atau berapa lama bertahan atau bahkan berapa besar dampaknya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Ya intinya adalah semua hal yang ada, yang terjadi, perkembangan terbaru itu tidak serta-merta menghapuskan proyeksi ataupun potensi resesi Amerika. Jadi kita tinggal tunggu ketidakpastian, itu yang jadi kunci sehingga akhirnya para pebisnis bisa disebut sebagai posisinya masih wait and see dan mereka masih ragu untuk melakukan investasi baru. Sementara itu ekonomi kalender untuk hari ini, pagi tadi kita sudah dapatkan data GDP dari Jepang yang ternyata datanya relatif turun teman-teman. Melemah sampai ke minus 0,7% untuk basis tahunan dan minus 0,2% untuk basis kuartal. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau kita lihat ini berarti pertumbuhan ekonomi Jepang yang relatif melambat atau ya bisa dikatakan relatif turun ya. Dan ini adalah catatannya adalah untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir. Wow, Anda bisa bayangkan yang tadinya upaya BOJ untuk menaikkan suku bunga dikaitkan dengan ekonomi yang tumbuh cukup bagus, sekarang dengan menghadapi kenyataan bahwa faktor ini turun mengakibatkan aktivitas ekonomi yang melambat tanpa adanya efek dari tarif. Padahal tarif sendiri kan belum diberlakukan. Jadi yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar kali ini adalah melambatnya ekonomi itu akan menyebabkan tertundanya kembali kenaikan suku bunga dari BOJ. Nah, kalau begitu, indeks Nikkei sangat wajar kalau misalkan mengalami penurunan ke depannya, tapi belum tentu ini akan konsisten. Jadi kita masih perlu 2 data kuartal berikutnya atau minimal 1 kuartal berikutnya untuk data GDP. Kalau memang ternyata menunjukkan 2 kuartal berturut-turut dia negatif, maka Jepang sedang menghadapi resesi. Sementara untuk nanti malam, saya tidak melihat ada data ekonomi yang terlalu signifikan. Tapi ya Anda boleh cermati housing start ataupun bahkan Michigan Consumer Sentiment. Dengan harapan bahwa ini kemungkinan tidak akan terlalu mengganggu ataupun bahkan terlalu menjerumuskan baik itu emas ataupun bahkan indeks saham. Tapi kalau terjadi, maka yang paling memungkinkan adalah efek dari geopolitik di akhir pekan yang dikhawatirkan bisa saja memicu permintaan terhadap safe haven dan melepas kepada risk asset. Nanti sore kita akan lihat dampak berikutnya pergerakan ataupun rebound yang terjadi pada pasar emas kira-kira berlanjut atau justru berbalik turun kembali, dan bagaimana dampaknya dari crude oil sampai level berapa kira-kira kalau terjadi volatility akibat dari gejolak geopolitik tersebut.